Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Ardiansa, NPM 18310161. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis analisis bivariat pada praktikum kedua. Baik, pertama kita buat terlebih dahulu SPSS-nya. Oke, ini hasil dari praktikum pertama. Oke, pada praktikum kedua ini sesuai soal kita akan mencoba mencari hubungan antara umur dengan kejadian TB paru. Itu soal yang pertama. Lalu yang kedua itu hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru. Yang ketiga mencari perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pengobatan TB paru. Lalu yang keempat hubungan umur dengan HB setelah pengobatan TB paru 1 bulan. Oke, yang pertama itu kita mengkategorikan terlebih dahulu pada umur, yaitu mengkategorikan kategori usia TB paru dengan menggolongkan usia 15 sampai 45 tahun dan lebih dari 55 tahun. Oke, yang pertama kita transfer terlebih dahulu record into different variable. Lalu kita pilih ya udah umur. Kita pilih umur. Namanya umur underscore TB. Sebelum klik change kita setting dulu ordinary value-nya. Oke, yang pertama itu range. Tadi 15 sampai 54 tahun. Value-nya kita kasih kode 0. Lalu yang kedua itu lebih dari 55 tahun. Kita kasih kode 1. Setelah itu continue. Baru kita bisa klik change. Oke. Oke, baik, di sini sudah ada. Di sini masih berbentuk seperti ini. Kita ke variabel terlebih dahulu. Oke, dikasih kosong. Lalu di values-nya kita beri pengaturan seperti tadi, yaitu kode 0 untuk usia 15 sampai 54 tahun. Lalu add. Dan yang kedua kode 1 untuk usia lebih dari 55 tahun. Lalu oke. Kita kembali ke data view. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita sudah bisa melakukan analisis yang diminta tadi. Oke, pada soal pertama kita harus mencari hubungan antara umur dengan kejadian TB paru. Oke, yang itu yang pertama. Langkah pertama kita akan analis terlebih dahulu, deskripsi statistik, lalu ke cross tab. Nah, kita pilih yang tadi. Itu yang pertama, yang sudah kita kategorikan tadi, umur TB, lalu dengan TB paru. Lalu kita pertama ke statistik terlebih dahulu, ya chi-square, lalu risnya juga dicentang. Untuk selnya, presentasinya kita pilih row. Setelah itu kita klik OK.
Nah, baik, seperti ini hasilnya. Jika benar maka sesuai dengan yang ada di buku modul. Nah, baik, ini untuk TB paru. Di sini ada cross tabulation. Cara bacanya di sini tadi yang sudah kita golongkan 15 sampai 54 tahun. Itu ada 21 untuk TB paru. Lalu yang tidak TB parunya itu ada 20, jika dijumlahkan total 41. Lalu untuk yang lebih dari 55 tahun itu untuk TB parunya ada 5 dan tidak TB parunya ada 4. Total 9. Jika ditotalkan ke bawah itu ada 26 dan 24, total 50 sesuai dengan jumlah sampel. Nah, baik, untuk di sini pada siswa test untuk di continuity correlation-nya itu nilainya 1. Di mana continuity correlation B itu nilainya 1, artinya tidak ada hubungan pada soal yang satu itu antara umur dengan kejadian TB paru. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu di mana kita mencari hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita ke analyze, descriptive statistik, lalu ke cross tab. Nah, yang tadi kita kembalikan, ini kembalikan. Itu hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru. Kita masukkan pendidikannya dan TB parunya juga. Untuk statusnya sama seperti tadi. Ini juga. Lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini pada cross tabulation-nya sama seperti tadi. Untuk pendidikan rendah itu dengan TB paru ada 9 dan tidak TB paru ada 3. Untuk pendidikan tinggi dengan TB paru itu ada 17 dan tidak TB paru itu ada 21. Totalnya 12, 38 dan 50 sesuai dengan sampel yang ada di variabel atau data view. Nah, untuk tabelnya ini karena dia 2 kali 2, kita lihat pada continuity cross correction B itu nilainya 0,134, dimana itu lebih dari nilai 0,05, yang dimana artinya di sini tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru. Nah, baik, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu mencari perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan setelah TB paru. Tapi sebelum itu yang pertama kita lakukan yaitu adalah menguji normalitas dari si HB pre dan HB postnya. Pertama kita ke analyze terlebih dahulu, descriptive statistik, lalu explore. Nah, tadi kita masukkan HB pre dan HB postnya. Kita ke bentar.
Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan soal ketiga, yaitu mencari perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah. Tapi sebelum itu kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu pada Hb pre dan Hb post-nya. Yang pertama kita akan analyze, lalu ke deskriptif statistik, explore. Nah, masukkan Hb pre dan Hb post-nya, lalu ke plot, faktor levels, lalu stem on left, nah normal, plot with test untuk menghasilkan tabel uji normalitasnya. Lalu continue, lalu klik OK. Nah, baik. Nah, baik, di sini untuk normalitasnya, yaitu untuk Hb pre di sini kita dapatkan nilai di atas 0,05, di mana 0,062. Tapi untuk Hb postnya itu di bawah 0,05, di mana ini mengartikan bahwa nilai tidak terdistribusi dengan normal. Artinya itu kita bisa menguji uji non parametrik. Baik, setelah itu kita kembali lagi. Oke, selanjutnya karena tadi hasilnya itu tidak normal atau tidak terdistribusi dengan normal, kita bisa melakukan uji non parametrik untuk mencari perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah. Oke, yang pertama kita ke analyze, lalu non parametrik, kemudian legasi, to relate sample. Di yang Hb pre dan Hb post. Oke, kita menggunakan uji Wilcoxon karena non parametrik, lalu klik OK. Nah, baik. Nah, sudah terlihat di sini untuk uji Wilcoxonnya itu yang Hb setelah pengobatan itu ada berjumlah 12 untuk negatif ranknya, dan Hb sesudah itu ada 36, dimana yang 12 ini nilainya lebih rendah daripada sesudah pengobatan dari 36 orang ini. Artinya yang 36 orang ini lebih baik setelah dilakukan pengobatan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk soal yang ketiga. Kita kembali lagi ke PSS. Nah, untuk selanjutnya kita mencari hubungan umur dengan Hb setelah pengobatan. Baik, untuk yang soal keempat itu kita menentukan hubungan umur dengan Hb post atau Hb setelah pengobatan. Sebelum itu kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama kita analyze, lalu deskriptif statistik, explore. Kita yang dipindahkan. Kita melakukan uji normalitas pada Hb post dan umur. Umur dan Hb post atau Hb setelah.
Oke. Nah, di sini untuk uji normalitasnya untuk umur dan HB kedua-duanya itu nilainya di bawah 0,05. Artinya tidak terdistribusi normal. Jadi kita akan melakukan uji non parametrik. Kita kembali lagi. Oke, kita akan melakukan uji analisis non parametrik karena tadi hasilnya dua-duanya itu tidak terdistribusi dengan normal. Yang pertama kita ke analyze, statistik, lalu ke sorry. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis non parametrik karena tadi hasil keduanya itu tidak terdistribusi dengan normal atau di bawah 0,05. Oke, kita akan melakukan uji atau korelasi Spearman. Kita ke correlate, lalu bivariat. Kita masukkan tadi HB setelah dan umur. Di sini kita pilih yang Spearman. Lalu oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk uji korelasi Spearman-nya didapatkan nilai Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji non parametrik karena tadi pada uji normalitas kedua-duanya itu hasilnya tidak terdistribusi dengan normal atau di bawah 0,05. Oke, yang pertama kita ke analis terlebih dahulu, lalu ke korelat bivariat. Nah, kita masukkan HB, pos, dan umur. Kita melakukan dengan uji Spearman, lalu to violet, dan ini jangan lupa di checklist. Tidak usah. Lalu oke. Nah, kita bisa lihat di sini pada uji korelasi dari Spearman-nya kita mendapatkan nilai P itu 0,306. Itu artinya di atas 0,05 yang mengartikan hasilnya negatif atau tidak adanya hubungan umur dengan HB pos setelah pengobatan.
Eh, ya mungkin cukup untuk tadi. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.